Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 211-215. Kakak Gu. Mendengar ini, Gu Chen terbangun dari mimpi tadi, dan mendorong tangan Bai Sanshan menjauh. Di mana ini? Gu Chen melihat keluar jendela, dan ada pohon di mana-mana, yang jelas mengarah ke tempat terpencil. Ada apa denganmu? Kenapa kamu berkeringat? Bai Sanshan menatapnya dan berkata dengan suara menawan. Matanya penuh hasrat, sulit bagi pria untuk mengendalikannya. Apalagi separuh tubuh Bai Sanshan sudah berada di tubuh Gu Chen. Karena minum, digoda olehnya seperti ini, Gu Chen merasa seperti akan terbakar. Apa yang kamu inginkan? Gu Chen menatap wanita ini menggoda di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Bai Sanshan bersandar padanya dengan separuh tubuhnya, mengangkat matanya yang memikat dan penuh hasrat dan tersenyum ringan. Orang dahulu mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa harus membayar dengan tubuhmu. Obat yang bagus untuk memadamkan api. Arti dari ini sudah sangat jelas, Anda tidak dapat menginginkan apapun, tapi Anda bersedia melakukan hubungan yang tidak pantas dengan Gu Chen. Selama ada kebutuhan, dia bisa melampiaskan parts tubuhnya kapan saja. Melihat bahwa Gu Chen tidak bersuara, Bai Sanshan mengira itu adalah persetujuan, dan gerakannya bahkan lebih berani. Dia baru saja naik dari pengemudi ke kopilot, dan pada saat yang sama tangannya masih menggoda, dan dia menyandarkan mulutnya ke telinganya dan meniup secara merata. Dalam serangan seperti ini, bahkan Tang Seng mungkin tidak tahan. Tidak ada yang namanya duduk diam, hanya saja wanita ini tidak cukup menarik. Jelas Gu Chen sudah punya ide, jika seorang wanita bersandar pada tubuhnya seperti ini dan tetap acuh tak acuh, maka itu tidak disebut pendiam, itu disebut sakit. Jika kakak bersedia, kamu bisa datang kepadaku kapan saja di masa depan. Bai Sanshan berkata dengan lembut. Gu Chen terdiam untuk waktu yang lama, dan berbaring telentang sambil memelototinya. Pada saat itu, ketika Bai Sanshan melihat tatapan dinginnya, dia tanpa sadar mundur. Pembunuhan. Niat pembunuhan murni yang tak tertandingi. Bahkan Bai Sanshan, yang tidak pernah belajar seni bela diri bisa merasakan niat membunuh yang kuat. Jika terus berlanjut, Gu Chen mungkin benar-benar akan membunuh. Kakak, kamu. Bai Sanshan mengerutkan bibirnya dan berkata sedikit, kamu perlu santai, saya akan membantu Anda. Fiuh. Gu Chen meraih lehernya dan berkata dengan nada dingin, menatapnya dengan niat membunuh, apakah kamu pikir kamu pintar? Kakak, aku tidak mengerti maksudmu. Bai Sanshan buru-buru meraih tangannya dan berkata dengan susah payah. Tidak ada orang di sini, jika Gu Chen benar-benar ingin membunuhnya, aku khawatir tidak ada yang tahu di mana itu dikuburkan. Jangan panggil aku kakak, kamu tidak pantas mendapatkannya. Gu Chen berkata dengan suara dingin dengan jijik, apakah kamu mengambil sendiri barang-barang itu, atau haruskah aku mengeluarkannya untukmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bai Sanshan hendak dicubit dan memutar matanya, dan Gu Chen baru saja melemparkannya kembali ke kursi pengemudi. Di mana perekamnya? Gu Chen menoleh dan menatapnya lagi dan berteriak dengan marah, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika saya tidak salah, seharusnya tidak ada orang dalam radius 5 mil ini, dan bahkan jika ada, mereka hanya lewat. Jika saya ingin membunuh Anda, saya bisa membunuh Anda. Lalu saya menemukan tempat untuk membuangmu, dan saya jamin tidak ada yang bisa menemukan Anda jika Anda berubah menjadi abu. Gu Chen benar-benar tidak berbohong tentang hal ini. Dengan IQ Gu Chen, terlalu mudah untuk melakukan kejahatan yang sempurna. Bahkan jika ada ahli penyelesaian kasus untuk menyelidiki, dia dapat membuat penyelidikan pihak lain menjadi tidak mungkin. Awalnya, Gu Chen adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia dapat dengan tajam merasakan wanita mana yang dekat dengannya yang benar-benar datang untuk orang lain, dan mana yang datang untuk kepentingan tertentu. Bai Sanshan menarik napas dalam-dalam dan duduk di tempat tanpa bergerak, mencoba menunda waktu seperti ini. 1, 2. Nada suara Gu Chen dingin, dan niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Gu Chen yakin bahwa jika Bai Sanshan tidak mengeluarkan barang itu pada hitungan ketiga, dia akan membunuhnya tanpa ragu. Ini barangnya. Bai Sanshan dengan cepat mengeluarkan sekotak rokok dari mobilnya dan berkata dengan tergesa-gesa. Kotak rokok ini terlihat sama dengan rokok biasa. Setelah dia mengambil rokoknya, ambil keluar rokok dari dalam, dan menggantinya, sekilas terlihat seperti salah satu rokok itu berbeda. Rokok yang lain adalah rokok asli, tapi satu yang palsu. Anda bisa menekannya ke tengah rokok dengan jeda ringan ada hal yang sulit, itu harus berupa kabel atau semacamnya. Sekarang alat perekam semakin maju, hanya mencoba untuk menipu Gu Chen, tetapi tanpa diduga dia menebaknya dengan benar. Saya pikir Anda benar-benar telah berubah, saya tidak menyangka hanya di permukaannya saja yang berubah, dan masih banyak kelicikan di hatimu. Gu Chen meremas perekam di telapak tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Bai Sanshan mungkin ketakutan,
jadi dia tersedak dan terisak, ya. Maafkan aku. Aku hanya ingin tetap di sisimu. Jika Anda mengatakan ini, bahkan seorang anak berusia 3 tahun mungkin tidak akan mempercayainya. Bahkan jika dia sangat merindukan Gu Chen, semua orang di keluarga Bai tahu bahwa Bai Ruohan memiliki kontrak pernikahan dengannya. Dan Bai Sanshan ini, Anda dapat mengetahui dari matanya bahwa dia tidak terlalu menyukai Gu Chen, dia hanya merasa bahwa pria yang cakap seperti itu adalah milik adik perempuannya, jadi dia penuh dengan kecemburuan, dan dia ingin merebutnya. Diperkirakan rekaman ini awalnya ditujukan untuk Bai Ruohan, agar terpancing dan sengaja merangsangnya dengan rekaman ini. Tetapi jika itu adalah pria lain hari ini, saya khawatir pria itu telah jatuh ke dalam perangkap. Setelah berjalan di dunia selama bertahun-tahun, jika Gu Chen tidak menjaga kewaspadaan setiap saat, saya khawatir dia akan terbunuh untuk waktu yang lama. Hehe, tidak peduli betapa liciknya wanita sepertimu, aku tidak akan jatuh cinta padamu. Gu Chen berkata dengan nada tenang, ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya, jika bukan karena orang tua itu, sekarang kamu sudah berbaring di sungai di sebelah Anda. Lakukan saja sendiri. Setelah berbicara, dia membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Bai Sanshan menyentuh lehernya dengan tangan kanannya, menoleh untuk melihat Gu Chen yang hendak pergi, dan berkata sambil mencibir, kamu berpura-pura menyendiri di sini, tetapi kamu tidak tahu bahwa wanitamu mungkin telah menghijau, itu sudah lama sekali. Dia tidak akan. Gu Chen berkata dengan nada dingin. Hehe. Bai Sanshan mencibir, tentu saja adik perempuanku yang konyol tidak akan mengkhianatimu, tetapi apakah dia satu-satunya wanita yang kamu miliki? Mendengar ini, Gu Chen akhirnya berhenti di jalurnya dan sedikit menoleh untuk menatapnya. Apa menurutmu aku akan tetap mempercayai kata-katamu? Bai Sanshan berkata dengan satu tangan melempar foto, tangkap. Saat melihat foto itu, Gu Chen tertegun. Dalam foto tersebut, ternyata Ling Meixue sedang makan dengan seorang pria berjas putih, dan pria itu mengambil sesuatu dari mangkuknya sendiri dan menyuapkannya ke mulutnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua wanitamu setia padamu? Dikatakan bahwa hanya pria yang selingkuh, tapi wanita juga sama. Bai Sanshan memandang Gu Chen dari kursi pengemudi dan tersenyum ringan. Melihat gambar ini, Gu Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan meliriknya, di mana ini? Tidak mudah ditipu oleh orang bodoh di luar. Jiangsu, Jalan Taibai, melewati restoran musik. Ketika Gu Chen turun dari mobil, dia kebetulan melihat Ling Meixue dan pria berjas putih berjalan keluar dari restoran. Keduanya tidak melakukan hal yang luar biasa, pria ini terlihat seperti angin musim semi, sangat tampan, dan bahkan memiliki sedikit darah campuran. Rambutnya pirang, tapi kulitnya milik orang Cina, dan Gu Chen bisa mendengar dia fasih berbicara bahasa Cina dari jarak jauh. Tepat ketika Ling Meixue keluar dari restoran, dia kebetulan melihat Gu Chen berjalan ke arahnya. Istri. Gu Chen menatapnya dan tersenyum ringan. Melihat Gu Chen datang, Ling Meixue juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Hei. Kenapa kamu di sini? Saat pria berjas putih mendengar Gu Chen memanggil istri kepada Ling Meixue, suasananya jelas sedikit canggung, tapi dia segera tertawa. Setelah makan malam, aku keluar untuk bermain, dan aku baru saja melihatmu di sini. Gu Chen mengangkat bahu dan tersenyum ringan, apakah kamu tidak akan memperkenalkanku? Namanya Shen Qing. Dia teman masa kecilku, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Ling Meixue menoleh untuk melihat pria muda berjas putih, lalu menatap Gu Chen dengan senyum tipis, dan berkata, Kakak Shen, ini, aku. Ketika Ling Meixue hendak memperkenalkan, dia tiba-tiba ragu-ragu. Jika Ling Meixue mengakui bahwa ini adalah tunangannya, bukankah itu berarti dia kalah taruhan saat pertama kali bertemu? Saat itu, Gu Chen berkata bahwa Ling Meixue harus jatuh cinta padanya dalam waktu 3 bulan, jika tidak, pertunangan akan otomatis diakhiri. Baru sebulan lebih, jika dia berkompromi begitu cepat, Ling Meixue selalu merasa bahwa dia bertindak terlalu murah. Aku suaminya. Halo. Gu Chen menatap pria itu dan mengulurkan tangannya dengan sopan. Pria bernama Shen Qing ini selalu membuatnya merasa sangat tidak nyaman, matanya penuh agresi. Halo. Aku kekasih masa kecil Suer, Shen Qing. Shen Qing mengulurkan tangannya untuk melihat Gu Chen dan berkata sambil tersenyum, aku masih ingat bahwa aku bersumpah padanya ketika aku berusia 5 tahun, aku akan menikahinya di masa depan. Sayang sekali. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama kalian menikah? Belum menikah, tapi bertunangan. Kata Gu Chen sederhana dan terus terang. Dari kelihatannya, pria ini seharusnya adalah cinta pertama Ling Meixue, tepatnya dia tidak bisa dianggap sebagai cinta pertamanya, tetapi seseorang yang saling mengagumi sejak dia masih kecil. Mendengar bahwa Ling Meixue belum menikah, Shen Qing mau tidak mau tersenyum bahagia. Oh. Jadi begitu. Lalu bisakah aku mengejar Suer lagi? Coba saja kalau berani. Gu Chen berkata dengan nada dingin. Shen Qing menoleh untuk melihat Ling Meixue dengan wajah sedih. Suir, sepertinya tunanganmu tidak terlalu menyukaiku. Kamu bisa melihatnya. Luar biasa.
Kata Gu Chen sambil menatapnya dengan seringai. Dulu Gu Chen berpikir bahwa hanya perempuan yang memiliki teh hijau di dalamnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria juga memiliki teh hijau. Ling Meixue menarik lengan baju Gu Chen dan berbisik, apa yang kamu lakukan? Dia adalah teman masa kecilku, bisakah kamu sedikit sopan? Kakak Sen pergi ke luar negeri bersama keluarganya ketika dia berusia 8 tahun. Dia telah bekerja di grup ATES selama beberapa waktu. Sementara grup pergi bekerja, dan dia baru saja punya waktu untuk kembali ke China baru-baru ini, saya sudah tidak melihat dia selama lebih dari 10 tahun, Anda tidak perlu melakukan ini untuk mengejar masa lalu, kan? Grup ATES. Mendengar ini, Gu Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Sen King mengangkat kepalanya tanpa sadar dan sedikit tersenyum, aku hanya manajer umum departemen grup ATES, dengan gaji tahunan 30 hingga 40 juta, tidak terlalu banyak. Suer selalu memiliki mata yang bagus, karena Anda adalah tunangannya, kamu pasti sangat kaya kan? Hahaha. Sen King tidak bisa menahan tawa, maaf, aku tidak bermaksud menertawakanmu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Gu. Sebelum Gu Chen selesai menyebut namanya, Sen King berkata dengan sangat menghina, lupakan saja, saya tidak peduli siapa nama Anda, tapi saya pikir seorang pria harus memiliki kariernya sendiri, kan? Akan sangat memalukan untuk mengandalkan seorang wanita untuk mendukungnya. Jika kasusnya seperti itu, akan sulit bagi saya untuk menyerahkan Suir kepada Anda. Hehehe, siapa kamu? Gu Chen juga marah, orang ini terlalu percaya diri, kan? Seorang kekasih masa kecil, bahkan berani berbicara bahkan lebih besar daripada Nona Ling. Kakak Sen, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku dengannya. Ling Meixue berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Melihat Ling Meixue juga memiliki nada yang salah, dia agak defensif kepada orang ini, Sen King juga tersenyum sangat sopan, sebagai seorang kakak, saya juga memikirkan kebahagiaan Anda. Lagi pula, ada banyak pria hebat, jadi Anda harus mengambil pandangan jangka panjang. Ketika Sen King mengatakan ini, tanpa sadar dia merapikan pakaiannya, berpikir bahwa dia pria luar biasa dan di mulutnya menyinggung Gu Chen. Ini masalah pribadiku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ling Meixue memandangnya dan tersenyum canggung. Meskipun dia kekasih masih kecil, dia akan merasa tidak nyaman jika terus mengejar masalah ini. Sen King juga seorang pria yang pandai menyamar. Dia memandang Ling Meixue dengan anggun dan terkekeh, maaf, saya mengatakan beberapa kata lagi tanpa sadar. Saya sudah lama tidak kembali. Saya ingin mengunjungi Pak Tua Ling, Suir, menurutmu itu tidak masalah. Tentu saja, kakek membicarakanmu sebelumnya, mengapa kita tidak pergi sekarang? Ling Meixue menatapnya dan tersenyum bahagia. Kedua keluarga dulu tinggal sangat dekat satu sama lain, dan ketika mereka masih muda, keluarga bahkan berpikir untuk menjodohkan mereka. Namun, karena alasan pekerjaan, orang tua Sen King meninggalkan Jiangsu untuk pergi ke luar negeri ketika dia berusia 8 tahun, dan mereka telah pergi selama lebih dari 10 tahun. Kembali ke Jiangsu kali ini, Sen King hanya memikirkan Ling Meixue, dan menemukan informasi kontaknya melalui berbagai saluran. Ketika dia bertemu kembali, dia sangat tertarik dengan kecantikannya. Saat itu, gadis yang masih berbicara dengan ingus di hidungnya ternyata sangat cantik sekarang. Tidak masalah untuk pergi sekarang, tapi aku khawatir beberapa orang akan khawatir. Sen King berkata sambil menyeringai pada Gu Chen. Hal yang paling menjijikkan tentang pria teh hijau adalah mereka meremehkan satu sama lain dengan kata-kata dan perbuatan yang tidak tepat. Ini benar-benar berjalan di jalan wanita, membuat wanita tidak punya tempat tujuan. Gu Chen sedikit tersenyum dan berkata, terserah kamu, apa yang harus aku khawatirkan? Aku pernah melihat seorang wanita dilindungi oleh singa. Mungkinkah aku masih peduli dengan anjing pemburu? Kamu. Sen King juga memandang Gu Chen dengan mata melotot, berdiri sejajar dengan bahunya, dan berbisik di telinganya, apakah kamu pikir kamu telah merampokku? Lihat saja, aku akan pergi ketika aku lelah tidur dengannya, dia masih milikmu. Kalau tidak, aku akan menikahinya secara langsung, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan. Hehehe, narsisme ditambah kerusakan otak sama saja dengan memutilasi diri sendiri. Mengapa kamu bermimpi di siang bolong? Gu Chen tersenyum tanpa mundur. Percakapan antara keduanya sangat sunyi, Ling Meixue sedang mengemudi di pinggir jalan saat ini, jadi dia sama sekali tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Dan Gu Chen benar, orang ini ingin membujuk Ling Meixue ke tempat tidur semata-mata karena alasan mengenang masa lalu. Hanya pria yang bisa memahami pikiran pria. Seperti Ling Meixue yang terlihat dingin, tetapi sebenarnya adalah orang yang konyol dan manis, dia tidak pernah berhubungan dengan beberapa pria seumur hidupnya, dan dia sama sekali tidak mengetahui bahaya masyarakat. Tin. Di sisi jalan, Ling Meixue menurunkan kaca jendela dan tersenyum ringan, Kakak Sen, masuk ke mobil. Kembali bekerja dulu. Masih ada yang harus aku lakukan di sini.
Sen King mengulurkan tangannya dengan gaya sok dan tersenyum ringan, kalau begitu sampai jumpa lagi. Dia memiliki wajah yang sama sebelumnya, dan wajah yang sama ketika dia melihat Ling Meixue di sini. Lebih baik tidak bertemu denganmu lagi. Gu Chen mencibir tanpa niat bersikap sopan kepada orang ini. Melihat penampilan Gu Chen, Ling Meixue mau tidak mau berkata dengan marah, bisakah kamu bersikap sedikit sopan? Dia temanku, jadi dia temanmu juga. Tidak masalah, mungkin tunanganmu memiliki sedikit prasangka kepada saya, kenali saja di masa depan, jangan memengaruhi hubungan kalian berdua karena aku. Sen King berkata dengan senyum masam. Mendengar kata-kata ini, Gu Chen ingin melepas sepatunya dan menamparkan wajah pria ini. Kakak Sen, jangan pedulikan, orang pemarah ini, ayo kita temui kakekku dulu. Ling Meixue tertawa kecil. Duduk di kursi kopilot, Sen King memandang Gu Chen yang berdiri di pinggir jalan, dengan sedikit rasa puas diri dalam ekspresinya. Sepertinya dia sudah menjadi veteran, dan diperkirakan tidak sedikit pasangan yang putus karena dia menabur perselisihan. Melihat Porsche itu menghilang di depan matanya, Gu Chen tidak bisa menahan senyum masam. Perasaan ini seolah-olah seekor anjing menangkap seekor kelinci hari ini, dan berdiri di depan seekor singa untuk memamerkan prestasinya. Gu Chen tidak pernah menjadi orang yang takut pada lawan, sebaliknya, dia merindukan lawan yang kuat yang layak untuk dilawan. Tapi untuk sampah seperti Sen King, jika dia memperlakukannya sebagai lawan, dia benar-benar menghina dirinya sendiri. Gu Chen mengeluarkan ponselnya dan masuk ke jaringan gelap di luar negeri. Setelah menguraikannya dengan kata sandi, dia menemukan informasi Sen King di dalamnya. Sen King, laki-laki, tinggi 1,82 cm, 25 tahun, saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Departemen Operasi Grup Ates, berkencan dengan banyak aktris di Italia, bahkan pernah menyebabkan seorang gadis berusia 16 tahun hamil dan melakukan aborsi. Dia sekarang ayah dari 3 anak. Tapi dia selalu menyatakan bahwa dia lajang. Situs web ini dibuat oleh seorang peretas, dan siapapun yang masih hidup dapat ditemukan di dalamnya. Kecuali Gu Chen tentu saja. Tepatnya, kecuali semua orang di Pulau Alcatraz, orang lain kurang lebih dapat menemukan sedikit informasi. Semakin terkenal Anda, semakin banyak informasi yang Anda miliki. Sebaliknya, jika Anda tidak dikenal, mungkin hanya usia dan nama Anda yang ditampilkan di sana. Di mobil Porsche, Sen King dan Ling Meixue baru saja berbicara tentang masa lalu, dan tertawa, seolah-olah mereka kembali ketika mereka masih anak-anak lebih dari 10 tahun yang lalu. Tanpa diduga, waktu ini telah berlalu, dan lebih dari 10 tahun telah berlalu. Sue, apakah kamu ingat ketika aku masih kecil dan aku membawamu untuk mencuri kue di rumah sebelah? Saat itu, ada mastif Tibet di rumah itu, dan kamu berlari sambil makan kue, tetapi anjing itu terus mengejarku. Aku akhirnya tergigit, dan kamu masih menertawakanku karena vaksin rabies. Sen King memandangnya dan tersenyum ringan. Keduanya sudah lama tidak bertemu, jadi ada banyak topik untuk dibicarakan. Ling Meixue juga tersenyum, dia sudah lama tidak berbicara dengan gembira, dan sangat menarik untuk memikirkan hari-hari tanpa beban ketika dia masih kecil. Bukan begitu. Aku ingat setelah itu, kamu melihat bayangan anjing. Waktu berlalu begitu cepat, hal-hal sebelumnya sepertinya terjadi kemarin, tapi sudah lama. Ling Meixue menoleh dan melihat Sen King bertanya, Kakak Sen, kamu sudah lama berada di luar negeri, bukankah seharusnya kamu sudah menikah? Kakak Sen, kamu. Apa yang kamu lihat? Ling Meixue bertanya dengan senyum malu. Sen King juga menghela nafas panjang, Sue, Anda menjelaskan bahwa kita adalah orang pertama yang memiliki kontrak pernikahan sebelumnya, mengapa kita melewatkannya? Ling Meixue tersenyum memalukan, Kakak Sen, kalau begitu. Bukankah itu hanya candaan ketika kita masih muda? Selain itu, keadaanmu sangat baik dan beberapa gadis pasti menyukaimu. Tepat setelah Ling Meixue selesai berbicara, Sen King meraih tangan kanannya. Tapi Ling Meixue segera menarik tangannya kembali, Kakak Sen, tolong hargai dirimu sendiri. Melihat bahwa Ling Meixue sedikit menentang sekarang, Sen King tidak hanya tidak menyerah, tetapi juga merasa bersemangat. Akhirnya, ada wanita yang bisa menolak dirinya secara terang-terangan. Ini tidak bisa tidak membangkitkan keinginan batinnya untuk menaklukkan, dia tidak tertarik pada wanita lain yang bisa didapatkan dengan Kyle, dan wanita sombong seperti Ling Meixue lebih menarik. Jika dia bisa menekan selangkangan Ling Meixue, dia akan mencapai puncak hidupnya dengan kepuasan. Maaf, aku baru saja kehilangan ketenanganku. Mungkin emosi yang telah kusembunyikan di hatiku selama bertahun-tahun tiba-tiba meledak. Lagi pula, kamu sangat menawan. Sen King tersenyum anggun. Tidak ada wanita yang tidak suka dipuji karena daya tariknya, terutama ketika dia duduk di sebelah pria muda berbakat yang kaya raya. Jika itu wanita lain, wanita itu mungkin tidak akan bisa membantu dan menyerahkan dirinya sendiri setelah dipuji oleh Sen King. Malam hari. Gu Chen kembali ke villa dari luar dengan sayuran, dan Lin Xiu kebetulan baru saja menutup telepon.
Tepat waktunya bagimu untuk kembali. Saudari Suer berkata bahwa dia akan kembali nanti karena dia akan makan malam dengan kakaknya nanti. Kamu tidak perlu memasak makanan untuknya. Lin Xiu meletakkan telepon rumah di meja dan terkekeh. Coba tebak. Saudari Suir, apakah kakaknya itu laki-laki atau perempuan? Gu Chen bersiul dan terkekeh. Mendengar ini, Lin Xiu meletakkan keripik kentang di tangannya di atas meja dan bergegas menyentuh dahinya. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu bisa begitu tenang ketika kamu tahu itu laki-laki? Melihat Gu Chen tidak berbicara, Lin Xiu berdiri lagi dan berjalan ke dapur. Aku pernah mendengar saudari Suer mengatakan sebelumnya bahwa sebelum kamu muncul, dia terus membicarakannya. Sekarang dia akhirnya kembali, tidakkah kamu khawatir tentang kebangkitan hubungan lama mereka? Lin Xiu melihat di punggung Gu Chen dan berkata dengan senyum jahat. Ini murni pertunjukan bahwa menonton kegembiraan bukanlah masalah besar. Apa yang perlu dikhawatirkan? Apa menurutmu aku kurang menarik? Saat ini, ponsel di saku Gu Chen berdering. Siapa yang menelepon saat ini? Gu Chen menyekat tangannya di pakaiannya dan mengeluarkan telepon dari tas, melihat nomornya, ternyata nomor internasional, dan itu juga nomor pendek 6 digit. Tuan Gu. Saya Ross, apakah Anda ingat? Ingatanku tidak cukup buruk. Situasi seperti itu. Kita baru saja bertemu kemarin. Saya akan pergi malam ini, saya mengadakan perjamuan di Harman Palace Hotel, dan saya ingin memperlakukan Anda secara khusus. Ross berkata dengan sangat hormat di ujung telepon. Mendengar ini, Gu Chen mau tidak mau menjadi sedikit lucu. Dalam hal keramah tamahan, dialah yang harus menghibur Ross. Bagaimanapun, Ross terbang ratusan ribu kilometer ke Jiangsu. Sekarang Ross malah ingin mentraktir Gu Chen makan malam, jika dia tidak memberinya wajah ini, dia akan sangat malu untuk nongkrong di lingkaran Eropa di masa depan. Lagi pula, ketika dia berkeliling sungai dan danau di luar, kebanyakan dari mereka mengandalkan penerimaan teman di sungai dan danau. Karena kamu sudah mengatakan itu, jika aku tidak datang, bukankah itu terlalu tidak simpatik? Gu Chen meletakkan pisau dapur di tangannya dan sedikit tersenyum, kalau begitu, aku akan memberi wajah grup atesmu hari ini. Oke, bagus. Terima kasih Tuan Gu atas kebaikan Anda. Jika Anda tiba nanti, hubungi saya dan saya akan menjemput Anda. Ross berkata dengan sangat bersemangat di ujung telepon. Berapa banyak orang yang bermimpi untuk menjilat Ates Group, tetapi di depan Gu Chen, kerajaan bisnis besar inilah yang mencoba untuk menjilatnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, ketika kamu lemah, seluruh dunia penuh dengan orang jahat, tetapi ketika kamu kuat, kamu pikir seluruh dunia sangat baik. Setelah menutup telepon, Gu Chen membuat sepanci mie instan di dapur, dia menambahkan sedikit makanan laut untuk itu, dan itu masih cukup enak. Memegang mie instan dan berjalan keluar dari dapur, Gu Chen meletakkan mie di atas meja dan menatap Lin Xiu dan berkata dengan lembut, aku punya sesuatu untuk keluar sebentar, jadi kamu makan sendiri dulu. Halo. Kakak Suir tidak ada di rumah, jadi kenapa kamu memberiku mie instan? Anda adalah pria pilih kasih dan tidak memiliki kemanusiaan, dan saya juga cantik, mengapa ada perbedaan besar dalam perawatan? Lin Xiu berkata dengan marah dengan mulut kecil. Kamu buka dan lihat dulu sebelum kamu bicara. Lin Xiu membuka mie instan dan melihat ke dalam, dan melihat bahwa itu penuh dengan udang dan 2 abalon kecil. Bahan apapun di dalamnya sebanding dengan seember mie instan ini. Gu Chen kembali ke kamar dan meletakkan pakaiannya di luar. Dia melepas seragam keamanan, lalu berganti pakaian dan bersiap untuk keluar. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan menemukan saudari Suer? Lin Xiu bertanya. Gu Chen hanya menundukkan kepalanya dan memakai sepatunya dengan senyuman ringan, anak-anak jangan tanya urusan orang dewasa. Umurku sudah 20 tahun, bagaimana mungkin aku masih anak-anak? Saat Lin Xiu mengatakan ini, tanpa sadar dia membusungkan dadanya. Melihat ukuran dadanya, Gu Chen tidak bisa menahan tawa, kamu benar-benar menanggung beban yang seharusnya tidak kamu tanggung di usiamu. Hah? Lin Xiu masih bingung dan tidak mengerti apa yang dibicarakan orang ini. Dia melirik dadanya sedikit, dan tiba-tiba menyadarinya. Bajingan. Bajingan bau. Lin Xiu mengambil bantal di sofa dan melemparkannya. Gu Chen memakai sepatunya dan berbalik ke samping untuk menghindarinya. Tiba Harman Palace Hotel. Gu Chen memarkir Maserati di pinggir jalan, dan dia baru saja akan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ross. Tapi saat ini, suara yang familiar terdengar dari pintu hotel. Suer, tunggu aku di sini, aku akan mengambil plat nomornya, ayo tunggu di ruang pribadi dulu. Aku akan memperkenalkan bos saya nanti, mungkin aku bisa mendapatkan sponsor untuk perusahaanmu. Pada saat ini, Shen Qing keluar dari dalam berbicara dan tertawa bersama Ling Meixue. Ling Meixue tampak sedikit enggan dan berkata, Saudara Shen, mengapa Anda tidak melupakannya? Saya tidak mengenal orang-orang di grup Ates dengan baik, jadi saya selalu merasa ini tidak baik. Anda jangan rendah hati. Sekarang, bisnis di Jiangsu juga sangat bagus, selain itu,
jika Anda bisa menemani saya makan malam ini, bukankah itu akan membuat saya terlihat baik? Bantulah saya, itu selalu baik untuk mendapatkan lebih banyak teman. Jika itu berhasil, bukankah itu membunuh dua burung dengan satu batu untuk mendapatkan sponsor? Shen King dengan cepat membujuk dari samping. Tidak dapat menahannya, Ling Meixue tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika dia bisa bekerja sama dengan Ates Group, tentu saja itu akan menjadi kesempatan langka baginya. Tapi ketika dia keluar, Gu Chen kebetulan sedang berdiri di depan pintu, dan keduanya saling memandang ke samping. "Mengapa kamu di sini?" Ling Meixue berkata dengan heran saat dia melihatnya. "Apakah kamu mengikutiku?" Gu Chen mengangkat bahu dan berkata dengan senyum ringan, "Temanku mengundangku makan malam, dan kebetulan tempatnya di sini." "Adik Gu, kamu terlalu khawatir. Sebenarnya, kamu tidak harus mengikuti kita, Suer dan aku telah berteman selama bertahun-tahun. Tidak ada yang akan terjadi jika dia tetap bersamaku." Shen King berkata dengan senyum di wajahnya, "Meskipun kalian berdua memiliki kontrak pernikahan, kalian belum menikah, jadi tidak perlu khawatir tentang hal itu seperti ini. Kamu benar-benar tidak terlalu percaya padaku." Ling Meixue berkata dengan suara yang dalam dengan mata tertuju. "Aku benar-benar datang ke sini untuk makan malam." Gu Chen tersenyum tak berdaya. Shen King mulai berpura-pura lagi, "Maaf, ini semua salahku. Itu karena aku sudah lama tidak bertemu Suer, jadi aku ingin tinggal bersamanya sebentar. Jika aku mempengaruhi hubungan antara kalian berdua, aku merasa sangat menyesal, lagi pula, aku tidak menyangka kakakku berpikiran sempit." Ens bahkan punya kebiasaan menguntit. Mendengar ini, Ling Meixue menjadi marah. Benar saja, orang munafik ini bahkan lebih menjijikkan daripada penjahat. Sambil memprovokasi hubungan, dia juga ingin menunjukkan dirinya begitu polos. "Kakak Shen, jangan perhatikan dia. Orang seperti ini akan selalu tidak bisa dimengerti." Ling Meixue memelototinya dan berkata dengan marah. Melihat keduanya bertengkar, Shen King mau tidak mau merasa lebih bangga lagi. Mereka bertengkar, Ling Meixue pasti akan kesal di malam hari dan ingin minum, dan setelah makan malam, pergi ke area bar, dengan mengandalkan pesonanya, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menaklukkan wanita ini. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan trik ini, pada dasarnya sudah dicoba berulang kali. "Adik Gu, teman macam apa yang mengundangmu ke tempat mewah untuk makan malam?" Shen King memandangnya dan tersenyum ringan. Shen King juga mengetahui beberapa informasi tentang Gu Chen sebelumnya, dan semua informasi yang dia temukan menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang penjaga keamanan kecil. Seorang pria yang hanya tahu cara makan makanan lunak, bagaimana mungkin seseorang mengundangnya untuk makan di restoran kelas atas? Gu Chen menyilangkan tangannya dan berkata sambil mencibir, "Kamu akan tahu nanti." "Oh, mungkinkah temanmu itu, aku masih mengenalnya." Shen King menutup mulutnya dan berkata sambil terkekeh. Meskipun tidak ada bubuk mesiu dalam nada mereka berdua, mata mereka sudah bertarung. Harus dikatakan bahwa keterampilan teh hijau Shen King sangat mahir bahkan gadis biasa pun tidak cocok untuknya. Di satu sisi, dia terus meremehkan Gu Chen, membuat Ling Meixue merasa bahwa pria ini telah mempermalukannya, dan di sisi lain, dia mengudara, mengatakan bahwa dia tidak ingin menghancurkan hubungan antara keduanya. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan, "Kamu akan tahu nanti." Saat Shen King hendak berbicara, Ling Meixue di sampingnya tidak terlihat pucat, "Oke. Kamu kembali dulu, aku benar-benar hanya ingin makan. Bagaimana kalau... lupakan saja." Shen King menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan, "Mungkin akan ada lebih banyak peluang di masa depan, atau Suir, kamu bisa kembali dulu. Jangan keluar untuk makan malam hanya karena aku. Jangan sampai orang ini mempengaruhi perasaanmu. Ini salahku, aku tidak akan kembali saat ini." Dia bisa berpikir apapun yang dia inginkan. Ling Meixue juga memandang Gu Chen dengan marah dan berkata, "Aku selalu berpikir kamu adalah pria yang bijaksana, tapi aku salah menilaimu. Hei, jika kalian berdua bertengkar, aku akan merasa sangat menyesal." Shen King berkata dengan wajah malu. Lihatlah keterampilan akting ini, penampilan yang dirugikan dimainkan dengan sangat jelas. Itu hanya untuk menipu gadis konyol dan manis seperti Ling Meixue. Jangan lihat betapa dinginnya Ling Meixue di hari kerja. Di depan dari teh hijau jantan setingkat Shen King, dia akan 100% dalam perangkap. Gu Chen kebetulan menjadi media untuk mendorong Shen King untuk mendapatkan Ling Meixue. Tanpa Gu Chen, mungkin kemajuannya akan lebih lambat. "Jangan ganggu dia. Ikuti saja jika Anda mau." Ling Meixue berkata dengan marah. Saat ini, staf hotel keluar dengan sebuah kartu. Hotel kelas atas semacam ini harus menggesek kartu untuk naik lift, tetapi tidak semua orang bisa naik. Setelah mengambil kartu itu, Shen King melihat ke lift. Dia tersenyum sedikit, "Kalau begitu kita akan naik dulu. Sampai jumpa, adik Gu." "Jangan khawatir, kita akan bertemu nanti." Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan. Keduanya berbalik dan berjalan menuju hotel. Selama periode ini,
Shen King menoleh dan menunjukkan senyum dingin pada Gu Chen. Sepertinya dia pamer bahwa rencananya telah berhasil. Dia takut Gu Chen akan terlalu tenang dan ceroboh tentang hal-hal ini, jadi akan sangat sulit baginya untuk berurusan dengan Ling Meixue. Muncul di hotel ini, itu hanya di tengah keinginannya jika tidak ada kecelakaan. Setelah makan malam, saatnya Ling Meixue mengambil umpan dengan sukarela. Ketika dua orang memiliki konflik, hal yang paling tabu adalah orang ketiga, terutama pria yang diam-diam berjanji padanya ketika dia masih muda, dan dia juga sangat baik dalam semua aspek. Sulit bagi seorang wanita untuk menjaga rasionalitasnya. Melihat senyum sombong di wajah Shen King sebelum pergi, Gu Chen juga menunjukkan senyuman. Tapi senyumnya melambangkan penghinaan. Ketika orang mulai membenci lawannya, orang mulai menunjukkan kekurangannya yang fatal. Betapa sombongnya kamu sekarang, betapa sengsaranya kamu ketika kamu menangis nanti. Saat ini, ponsel Gu Chen berdering, dan itu adalah telepon dari Ross. Tuan Gu, apakah Anda sudah tiba di hotel? Ross berkata dengan sangat hormat di ujung telepon. Gu Chen sedikit tersenyum, baru saja tiba. Kalau begitu aku akan segera turun untuk menjemputmu. Tidak perlu, beritahu aku nomor kamarnya dan aku akan datang sendiri. Awalnya, Ross bersikeras untuk turun, tetapi setelah ditolak oleh Gu Chen, dia hanya memberitahu dia nomor kamarnya. Di lantai 6 hotel, di kamar pribadi bernama Rumah Kaisar. Di seluruh kamar pribadi, memang pantas disebut emas dan megah. Sudut meja semuanya terbuat dari emas, dan cangkir di atas meja dibatasi dan disesuaikan, serta terbuat dari berlian imitasi biru yang sangat langka. Setiap cangkir bernilai 200.000 yuan, dan cangkir semacam ini hanya diperbolehkan di kamar pribadi ini. Saat Ling Meixue masuk ke kamar pribadi ini, dia juga kagum. Istana tempat kaisar tinggal di masa lalu mungkin tidak semewah kamar pribadi ini, kan? Ketika Shen King datang ke kamar pribadi, dia menarik kursi itu dengan sangat sopan. "Suer, kamu bisa duduk di sini." Ada dua orang lain di meja makan, seorang pria dan seorang wanita, keduanya anggota penting dari grup ATES. "Xiao Shen, apakah ini pacarmu?" Dia terlihat sangat cantik. Pria muda berkacamata itu berkata dengan iri. Meskipun keduanya berbicara dalam bahasa Inggris, Ling Meixue adalah siswa berprestasi, dan dia juga kembali dari belajar di luar negeri. Tidak ada perbedaan antara berbicara bahasa Inggris dan Mandarin, dan dia langsung mengerti apa arti kata-kata itu. "Kamu salah paham denganku, dia dan aku hanyalah teman baik." Ling Meixue dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan dalam bahasa Inggris. Ini membuat Shen King sedikit malu, dia pikir Ling Meixue tidak bisa mengerti kata-kata bahasa Inggris ini, jadi dia ingin pamer di depan orang lain. "Itu benar. Kami adalah teman baik." Shen King memandang keduanya sambil terkekeh dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika dia berbicara. Pria muda berkacamata berkata dengan seringai diam-diam, "Aku benar-benar iri pada Xiao Shen, dimanapun Anda berada, Anda tidak kekurangan teman wanita cantik di sekitarnya." Ketika dia berada di luar negeri, Shen King akan berganti wanita sesekali, bahkan lebih gila lagi, mereka juga bertukar pacar dengan orang lain. Eropa pada suatu waktu relatif terbuka, sehingga tidak heran hal semacam ini bisa dilakukan. "Kemana bos pergi?" Shen King melihat ke sekeliling kamar pribadi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Wanita pirang itu mengedipkan matanya dan tersenyum, baru saja bos mengatakan dia akan turun untuk menjemput tembakan besar, dan dia keluar setelah menjawab telepon, dan dia belum kembali. Meminta bos untuk menjemput sendiri. Orang ini level berapa? Shen King merasa sedikit terkejut, ketika dia berada di Eropa, Ross bahkan tidak melihat beberapa orang, apalagi memberikan wajah kepada siapapun. Bahkan untuk makan, biasanya sekelompok orang sudah menunggunya, ini pertama kalinya dia mendengar Ross turun untuk menjemput orang secara langsung. "Saya tidak yakin. Sepertinya bos sangat mementingkan pria besar ini." Pihak lain telah mengatakan kepadanya untuk tidak menjemputnya, tetapi dia tetap turun. Pria muda berkacamata mendorong bingkai dan berkata dengan lembut. Shen King tidak bisa menahan kegembiraan, "Saya sangat ingin tahu siapa orang itu, bahkan wali kota-kota Jiangsu mungkin tidak memiliki perlakuan seperti ini." Bersambung.